Bangsa Turki adalah bangsa yang dikenal dalam sejarah sebagai bangsa yang sering berperang. Mereka dikenal karena kehidupan mereka yang berpindah-pindah atau kebudayaan mereka yang nomaden. Untuk itu kita akan membahas siapa bangsa Turki ini dan dari mana mereka berasal. Pernahkah kalian mendengar kata Turki? Mungkin itu tidak asing di telinga kalian, dan pastinya yang terlintas di pikiran kalian adalah sebuah negara yang terletak antara benua Eropa dan Asia, lebih tepatnya Eurasia. Tapi kita tidak akan membahas sebuah negara, melainkan sebuah bangsa atau suku. Bangsa Turki adalah bangsa yang berasal dari wilayah Asia Tengah hingga ke Siberia. Mereka tinggal di kawasan sekitar pegunungan Altai. Sering dianggap sebagai tanah leluhur mereka juga memiliki persamaan dengan bangsa Mongol, yaitu dari segi sejarah dan budaya. Menurut sejarawan Peter Zieme dalam karyanya, The Old Turkish Empires in Mongolia, bangsa Turki pertama kali muncul sebagai etnis tersendiri. Di pinggiran Xiongnu sekitar tahun 200 sebelum Masehi sezaman dengan dinasti Han. Menurut sejarah, bangsa Turki tidak hanya berakar pada satu rumpun bangsa saja. Bangsa Turki terbagi dalam beberapa etnis atau rumpun diantaranya, yaitu Turki kuno seperti di pembahasan di awal. Turki kuno atau Proto-Turki, mereka berasal dari pegunungan Altai di Asia Tengah. Mereka muncul sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka merupakan nenek moyang dari seluruh bangsa Turki modern saat ini. Bukti keberadaan mereka dapat ditemukan dalam tulisan kuno Orkhon di Mongolia yang merupakan catatan tertua bangsa Turki. Bahasa yang mereka gunakan, yaitu bahasa Proto-Turki, mereka menganut kepercayaan Tengrisme, kepercayaan pada langit bumi dan roh leluhur. Kemudian kita berpindah ke etnis Goturk atau Turki Biru. Goturk bukan hanya sebatas etnis Turki biasa, melainkan peradaban kedua dari bangsa Turki. Setelah Proto-Turki atau Xiongnu, Kekaisaran Goturk didirikan oleh orang yang bernama Bumin Kaghan. Kemudian meninggal 552 Masehi dan digantikan oleh putra-putranya guna memimpin Kekaisaran Goturk. Mereka juga merupakan penutur bahasa Turki pertama yang mendirikan kekaisaran besar di Asia Tengah. Kekuasaan mereka mencakup wilayah dari Mongol hingga Laut Kaspia. Ciri-ciri mereka antara lain hidup sebagai pengembala nomaden. Mereka menggunakan aksara Orkhon untuk mencatat hukum, sejarah, dan budaya. Kemudian kita beralih ke Turki Uighur. Turki Uighur adalah etnis Turki yang mendiami wilayah Xinjiang, yang terletak di wilayah barat Laut Tiongkok modern, dikenal juga sebagai Turkistan Timur. Turki Uighur berhasil mendirikan Kekaisaran Uighur pada tahun 744 sampai 840 Masehi, menggantikan Goturk, mereka yang awalnya bergaya hidup nomaden, kemudian berpindah ke masyarakat urban di sekitar jalur sutra. Mereka menganut berbagai kepercayaan seperti Manikheisme, Buddha, dan kemudian Islam. Mereka berperan penting dalam perdagangan jalur sutra. Kita berpindah ke etnis Turki Khazar. Turki Khazar adalah bangsa Turki semi-nomaden. Mereka tinggal di wilayah Kaukasus Utara. Mereka berhasil mendirikan peradaban mereka pada tahun 650 sampai 965. Peradaban mereka berkembang pesat dari Kaukasus Utara hingga Laut Kaspia. Mereka dikenal karena toleransi mereka yang tinggi. Etnis Khazar juga menganut keyakinan Yahudi, Islam, Kristen. Tak hanya itu, etnis Khazar sangat berperan penting sebagai perantara perdagangan antara timur dan barat. Kita beralih ke etnis Seljuk. Etnis Seljuk berasal dari cabang Quinnik dari suku Oghuz Turki yang hidup di wilayah Asia Tengah pada abad ke-9, tepatnya di sekitar Laut Kaspia dan Laut Aral. Pemimpin mereka, Seljuk bin Tukak, memimpin etnis Seljuk untuk memeluk Islam pada abad ke-10. Perubahan agama ini menandai langkah besar dalam perjalanan sejarah mereka.
Pada abad ke-11 mereka bermigrasi ke wilayah Khurasan di Persia dan mendirikan Kekaisaran Seljuk Agung. Kekaisaran ini berkembang pesat dan mencakup wilayah yang luas, mulai dari Anatolia di barat hingga Punjab di timur. Seljuk memainkan peran penting dalam menyebarkan budaya Persia yang menjadi inti identitas kekaisaran mereka, meskipun mereka berasal dari latar belakang Turki. Kemudian kita beralih ke etnis terakhir bangsa Turki, yaitu etnis Ottoman atau Utsmaniyah, adalah kelompok etnis yang berasal dari suku-suku Turki di wilayah Anatolia Barat Laut pada abad ke-13. Nama mereka berasal dari pendirinya, Osman Bey, yang mendirikan dinasti Ottoman pada tahun 1299. Bangsa ini awalnya adalah kelompok kecil yang membentuk beylik, kerajaan kecil. Tetapi dalam waktu singkat mereka berhasil memperluas wilayahnya dengan strategi militer dan diplomasi. Etnis Turki Ottoman mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Sulaiman yang agung pada abad ke-16. Meskipun peradaban Ottoman melemah pada abad ke-17, mereka tetap memainkan perang mereka dalam sejarah dunia, hingga peradaban mereka runtuh pada tahun 1923 ketika Republik Turki didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah awal mereka adalah konflik dengan dinasti Tiongkok. Pada masa dinasti Tang, terutama dalam memperebutkan kendali atas jalur sutra, suku Göktürk, salah satu konfederasi pertama bangsa Turki, sering terlibat dalam perang melawan Tiongkok dan kekuatan stepa lainnya, seperti bangsa Xiongnu dan Rouran. Konflik ini mengukuhkan posisi bangsa Turki sebagai penguasa stepa yang disegani. Pada abad ke-10 dan 11, bangsa Turki mulai bermigrasi ke arah barat. Kelompok-kelompok seperti Oghuz dan Seljuk mulai menetap di Persia dan Timur Tengah, yang pada akhirnya melahirkan Kekaisaran Seljuk. Konflik besar mereka termasuk melawan Kekhalifahan Abbasiyah, di mana mereka pada awalnya menjadi tentara bayaran, hingga akhirnya mengambil alih kendali politik. Salah satu peristiwa penting adalah Pertempuran Manzikert pada tahun 1071, di mana pasukan Seljuk mengalahkan Bizantium, membuka jalan bagi migrasi besar-besaran bangsa Turki ke Anatolia. Memasuki abad ke-13 Masehi, bangsa Turki menghadapi ancaman besar dari Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Kekanan Turki seperti Khwarezmia dan Kipchak hancur oleh invasi Mongol. Namun, bangsa Turki juga menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Suku-suku seperti Kipchak dan Uighur berintegrasi ke dalam kekuatan Mongol, sementara beberapa pemimpin Turki seperti Timur Lenk akhirnya muncul sebagai pemimpin besar yang melawan dominasi Mongol. Memasuki era Kekaisaran Ottoman, bangsa Turki yang mendominasi dunia selama lebih dari 600 tahun. Namun mereka juga terlibat dalam konflik besar, seperti Perang Salib Suci, Perang Balkan, dan konflik melawan Wangsa Habsburg. Kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama menandai akhir era Kekaisaran bangsa Turki. Tetapi bangsa Turki tetap menjadi pemain utama di Timur Tengah dengan berdirinya Republik Turki modern. Memasuki era modernisasi, bangsa Turki terpecah menjadi 6 negara, yaitu Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Meski begitu, bangsa Turki mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan budaya yang diturunkan turun-temurun oleh nenek moyang mereka, seperti musik tradisional Baglama, sementara tarian seperti halai dan horon menjadi acara penting dalam perayaan dan acara sosial. Mereka juga mempertahankan adat dan tradisi, seperti keramahan mereka terhadap tamu. Pentingnya keluarga dan upacara adat lainnya masih mereka jaga. Tak hanya itu, mereka juga menjaga sastra mereka seperti puisi hingga prosa.
Memasuki babak kesimpulan, kita akan menyimpulkan sedikit tentang bangsa Turki. Bangsa yang berasal dari Asia Tengah dan dikenal sebagai bangsa nomaden, pada dasarnya bangsa Turki. Dikenal sebagai bangsa yang handal dalam berkuda, memanah, serta kebudayaan dan adat mereka yang kental. Mereka terkenal karena sering berperang, meski begitu solidaritas mereka sangat kuat. Hal itu pula yang membuat mereka mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Mereka juga bangsa nomaden yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Like jika kalian menyukai pembahasan-pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa ikuti channel ini dengan menekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukung perkembangan channel ini untuk pembahasan sejarah menarik lainnya. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.